Istana Xiaotian dulunya adalah salah satu dari 12 kekuatan besar di Zhongzhou, dengan sejumlah besar keluarga bawahan dan tentara yang tak terhitung jumlahnya di bawah panjinya. Perintah dikeluarkan satu persatu, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, mengumpulkan orang-orang dari suku di luar dan mengirim mereka menuju kota Xiaotian secara berkelompok. Karena susunan teleportasi tidak dapat mengangkut begitu banyak orang menggunakan pesawat luar angkasa lapis baja dan kereta kuno untuk mengangkut orang-orang tersebut. Oleh karena itu, pemandangan yang sangat megah muncul di kota Xiaotian, ada pesawat luar angkasa lapis baja besar dan kereta kuno di segala arah, mengangkut manusia yang tak terhitung jumlahnya, membanjiri langit, dan tidak ada akhir yang terlihat. Istana Xiaotian telah mengerahkan sejumlah besar tenda dan makanan. Bagaimanapun, begitu banyak orang telah dimobilisasi, dan masalah dapat dengan mudah terjadi jika satu kesalahan tidak dilakukan. Ketika saatnya tiba, kelompok dewa yang berubah akan marah, dan mereka semuanya akan menderita. Banyak dari kelompok orang tersebut bukanlah pejuang, dan mereka harus diangkut oleh tentara bahkan untuk menaiki pesawat ruang angkasa lapis baja. Ada orang tua, anak-anak, wanita, segala macam orang. Mereka tidak tahu mengapa penguasa istana Xiaotian membawa mereka ke sini, dan mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Tapi tidak ada yang berani melarikan diri. Banyak orang yang bukan pejuang dan akan dimakan oleh binatang misterius bahkan jika mereka melarikan diri ke pegunungan. Di sebelah utara kota Xiaotian terdapat dataran tak berujung, saat ini dataran tersebut padat penduduk. Mereka diperintahkan untuk tidak beraktivitas di dalam tenda, dan diperbolehkan makan, minum, dan buang air besar di dalam tenda. Ada seorang sersan yang menjaga setiap 100 kaki, siapapun yang berani mengacau akan segera dibasmi. 10 juta, 30 juta, 50 juta. Susunan teleportasi terus-menerus ditransmisikan, dan puluhan ribu pesawat ruang angkasa lapis baja dan kereta kuno terus-menerus diangkut. Ada semakin banyak manusia di utara kota Xiaotian. Tenda-tenda di utara kota tidak dapat dilihat dalam sekejap lirikan. Hanya 5 hari telah berlalu, dan lebih dari 50 juta manusia telah berkumpul di sini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak manusia yang dikirim. Rambut kepala istana-istana Xiaotian dan kepala sekelompok klan yang kuat semuanya telah memutih, sejumlah besar orang membutuhkan makanan dan air dalam jumlah besar setiap hari. Jika air bersih dan makanan tidak tersedia, banyak warga sipil yang akan mati kelaparan, yang kemudian akan memicu kepanikan dan kerusuhan skala besar. Fang Rui dan yang lainnya telah tinggal di kota Xiaotian dan belum pergi kemanapun, tetapi mereka mengirim orang untuk mulai mengumpulkan informasi guna menyelidiki situasi di Tiongkok. Istana Xiaotian pernah menjadi salah satu dari 12 kekuatan besar dengan fondasi yang kuat, semua pengintai mereka dikerahkan, dan berbagai intelijen dari tanah Tiongkok terus disalurkan. Informasi ini tidak banyak berguna bagi Fang Rui dan yang lainnya. Keluarga Lu, keluarga Jiang, keluarga Ye, dan keluarga Kong, termasuk banyak keluarga bawahan mereka, melarikan diri ke neraka api, dan semua jalan menuju hutan belantara. Neraka api telah dihancurkan. Bahkan jika tidak dihancurkan, mereka tidak akan bisa masuk neraka karena aturan Chaos Purgatory. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk menangkap kerabat Luli. Karena tidak masuk akal untuk pergi ke tempat lain, Fang Rui dan yang lainnya tidak pergi dan hanya tinggal di sini untuk berjaga. Tangkap manusia dalam jumlah besar, catat mereka dengan batu segel ketika saatnya tiba, dan gunakan mereka untuk memaksa Luli. 5 hari berlalu lagi, sudah ada ratusan juta manusia berkumpul di sini, dan Fang Rui mengambil tindakan. Dia dan lebih dari 20 avatar naik ke udara, mengeluarkan batu segel dan mulai merekam pemandangan di sini. Aura pembasmi dari 20 dewa yang berubah mencapai langit, seperti dewa pembasmi, umat manusia yang padat di bawah tanpa akhir terlihat lebih seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Sepasang mata ketakutan, wajah ketakutan, dan tubuh gemetar semuanya terekam satu persatu di batu segel. Baiklah, setelah Fang Rui terbang mengelilingi area itu, dia menyerahkan batu segel itu kepada seorang avatar dan berkata, berikan batu segel itu kepada Tuan Yan segera. Dewa yang berubah itu terbang menjauh, dan setelah berteleportasi beberapa kali, dia tiba di pintu masuk dan memasuki medan perang pembasmi iblis. Dia segera terbang menuju Yan Gu dan yang lainnya, ketika dia tiba di sana, dia melihat Yan Gu dan yang lainnya masih ditempatkan di dekatnya dan tidak menyerang Mutiara Tianxi. Dia tidak berani bertanya lagi, jadi dia terbang dengan sikap rendah hati, menyerahkan batu segel itu kepada Yan Gu, dan kemudian melaporkan Tuan Yan, kami telah mengumpulkan ratusan juta orang di kota Xiaotian, dan jumlah ini masih terus bertambah. Diperkirakan dalam 10 hari, jumlahnya akan mencapai 2 hingga 300 juta.
Selama Anda memberi perintah, kami dapat membasmi ratusan juta manusia itu. Yangu mengangguk acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah. Baginya, alam Doutian tidak berbeda dengan dunia kecil. Manusia di sini adalah penduduk asli, tidak berbeda dengan ras khusus para orc, bahkan jika dia membantai semua ras di alam Doutian, dia tidak akan merasakan belas kasihan. Pejuang yang ingin menjadi kuat harus melalui level pembasmian, jika tidak, mereka tidak akan pernah menjadi kuat dalam hidup ini. Para pemimpin tertinggi keluarga besar bahkan berjuang habis-habisan, jika tidak, mereka tidak akan mampu menekan bawahan mereka siapa di antara Yangu, Chen Wuxian, dan lainnya yang tidak memiliki jutaan dan puluhan juta nyawa di tangan mereka. Kamu kembali dulu. Yangu berpikir sejenak dan berkata, katakan pada Fang Rui untuk mengendalikan ratusan juta manusia itu terlebih dahulu, jangan menimbulkan masalah, dan tunggu perintah saya kapan saja. Ya, pada tahap awal menjadi dewa, dia terbang menjauh. Yangu mengambil batu segel di tangannya dan menuangkannya ke dalamnya dengan energi yang dalam. Segera batu segel itu bersinar terang dan melesat langsung ke udara untuk membentuk pemandangan besar, yang mana persis seperti yang terjadi di utara kota Xiaotian. Sangat bagus. Chen Wuxian dan Feng Wanhujun melirik Hong Ye beberapa kali dan sangat puas. Jun Hong Ye meliriknya beberapa kali, lalu menoleh ke gunung besar di kejauhan, mengerutkan kening dan berkata, sudah 10 hari, Luli belum bergerak, dan lukanya belum pulih. Apakah kamu ingin membombardirnya untuk mengingatkannya? Mari kita tunggu 10 atau 8 hari lagi. Yangu berpikir sejenak dan berkata, kami baru saja membasmi ratusan juta manusia di sana. Kita bisa berbicara baik dengan Luli setelah kita membasmi ratusan juta manusia. Baiklah, tidak ada yang berani main-main, jadi mereka hanya bisa duduk bersila di dekatnya dan menunggu dengan tenang. Tebakan mereka benar, Luli memang masih koma. Dia telah mengambil darah kaisar pembasmi kali ini dan sudah sangat lemah serta terluka parah, jadi dia tertidur. Raja Hechi memberinya obat penyembuhan berkualitas tinggi, dan lukanya pulih dengan cepat. Kali ini, efek samping dari meminum darah kaisar pembasmi tidak sebesar sebelumnya, vitalitasnya tidak terlalu terkuras, dan dia mungkin akan bangun paling lama dalam 2 atau 3 hari. Yang tidak disangka Raja Haezi adalah Luli tertidur selama 9 hari lagi sebelum dia bangun dengan tenang. Ketika dia bangun, dia tidak membuka matanya, dan pikirannya terasa kacau. Butuh beberapa saat baginya untuk bangun, sama sekali. Dia masih tidak membuka matanya, dan pemandangan sebelum koma muncul di benaknya, dan pemandangan penghancuran diri Zilian Er muncul di benaknya. Dewa sayap, Luli mengertakkan gigi dan meraung. Dia menyalahkan kematian Zilian Er sepenuhnya pada Yishen. Tidak peduli apa, masalah ini tidak dapat dipisahkan dari Yishen. Wing Shen, tunggu aku. Luli diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika dia bisa bertahan saat ini, jika dia bisa naik ke alam dewa, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membasmi dewa bersayap untuk menghibur roh Zilian Er di surga. Bum bum bum. Saat dia berpikir dengan liar, Yangu dan yang lainnya di luar akhirnya tidak tahan lagi dan menembakkan beberapa aliran cahaya untuk meledakkan kawah besar di pegunungan tempat Mutiara Tian Xie berada. Luli terbangun dengan kaget, dan mengalihkan pikirannya keluar, ketika dia melihat Yangu dan yang lainnya mengelilinginya dari kejauhan, menyerang dari kejauhan, ekspresinya berubah suram. Darah kaisar pembasmi telah hilang, dan dewa penyihir barbar Doutian tidak dapat membantu, semua kartu trufnya telah habis. Yangu dan yang lainnya tidak akan menyerah dan tidak akan pernah mundur dengan mudah, kemana dia harus pergi. Tanah dari. Waktu berlalu, Yangu merasa Luli pasti sudah bangun, jadi dia menyerang dan berteriak jika kamu tidak ingin ratusan juta orang itu mati, keluarlah dan ngobrol. Luli bisa mendengar kata-kata di luar melalui Mutiara Tianxi ketika dia mendengar kata-kata Yangu, wajahnya, yang sudah sepucat salju, menjadi tidak berwarna sama sekali. Yangu dan yang lainnya masih menggunakan metode tercela dan tidak tahu malu untuk mengancamnya dengan nyawa dan kematian umat manusia di Tiongkok, jika dia tidak menyerahkan Mutiara Tianxi, mereka akan mati secara berkelompok. Luli tidak membuat gerakan apapun, tetapi Yangu yakin dia telah bangun. Batu segel di tangannya menyala, dan sebuah pemandangan muncul di udara. Ada ras manusia di mana-mana di luar kota Xiaotian, dan di sana adalah pedang dan baju besi setiap 100 kaki. Sersan, Fang Rui dan lebih dari 20 dewa di langit dipenuhi dengan niat membasmi. Melihat mata orang-orang yang ketakutan dan linglung, melihat banyak anak menangis di pelukan ibunya, dan melihat beberapa orang tua gemetar ketakutan, hati Luli serasa ditusuk jarum. Dia adalah penguasa istana pembantai iblis, yang merupakan santo pelindung umat manusia di Tiongkok, dengan kata lain,
dia adalah kaisar umat manusia di Tiongkok, dan mereka adalah rakyatnya. Sekarang rakyatnya disalahkan, dan kesalahan ini dilontarkan olehnya, Luli. Bagaimana kamu bisa membuat Luli merasa lebih baik? Tanah dari suara dingin Yan Gu terdengar. Anda harus sangat jelas tentang tujuan kami. Orang-orang itu tidak bersalah dan kami tidak ingin membasmi mereka. Tetapi jika Anda keras kepala sampai akhir, kami tidak punya pilihan selain membasmi mereka dengan kejam. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saat ini rakyat kita telah tersebar, dan akan segera dapat mengendalikan puluhan miliar manusia. Jika Anda terus-menerus dalam obsesi Anda, semua ras di alam Doutian akan mati karena kamu, dan kamu akan menjadi orang berdosa di alam Doutian. Pendosa, pendosa, suara Yan Gu bergema di seluruh ladang untuk waktu yang lama, dan rasa sakit di wajah Luli menjadi lebih kuat pada saat ini. Dia hampir ingin menyerahkan Mutiara Tianxie. Serahkan Mutiara Tianxi dan biarkan orang-orang ini mundur. Tunggu sampai Anda menyadari niat Anda yang sebenarnya dan mencapai alam dewa, lalu pergi ke 9 alam untuk membalas dendam. Tidak, Luli dengan cepat menggelengkan kepalanya. Monster tua itu tidak akan membiarkannya pergi. Kebencian antara dia dan Jun Hong, Ye Yangu dan yang lainnya terlalu dalam. Jika dia meninggal, siapa yang bisa menjamin kelompok orang ini tidak akan pergi ke tanah Tiongkok untuk melakukan pembantaian dan melampiaskan kebenciannya? Membuat mereka bersumpah darah. Sejujurnya, Luli tidak terlalu mempercayai hal ini. Bukankah Jun Hongye bersumpah untuk menghancurkan seluruh klannya? Setelah mendapatkan Mutiara Tianxi, jika Jun Hongye dan yang lainnya tidak mengambil tindakan dan malah memobilisasi keluarga mereka untuk mengambil tindakan, atau menggunakan pakar antarmuka terdekat untuk memasuki 4 tingkat terbawah dari api penyucian kekacauan dan menggunakan berbagai metode konspirasi, keluarga Lu mungkin akan dimusnahkan pada saat itu. Jika Anda tidak menyerahkan Mutiara Tianxi, apa lagi yang bisa dia lakukan? Pergi ke Kaisar Doutian lagi untuk meminta bantuan. Ada patung Kaisar Doutian di beberapa kota kerajaan di tanah Tiongkok, tetapi tidak ada altar, dan tidak ada cara untuk mengalihkan perhatian para dewa. Kalaupun sampai, kelompok orang ini tidak akan mendekat sama sekali dan hanya membantai umat manusia. Apa yang harus dia lakukan? Menunda sebentar, Luli segera menolak gagasan ini. Yan Gu dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka mungkin bisa menunda serangan selama 1 atau 2 bulan. Seiring waktu, mereka pasti akan membantai mereka dalam skala besar. Apa yang bisa saya lakukan dalam 1 atau 2 bulan? Jika diberikan waktu beberapa tahun, dia akan dapat memahami niat sebenarnya dan tingkat kekuatannya akan melonjak. Apakah tidak ada jalan keluar? Untuk pertama kalinya, Luli merasa sangat tidak berdaya, seperti binatang buas yang terjebak di jalan buntu. Tidak peduli bagaimana dia mengaum atau berjuang, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Tanah dari Yan Gu meraung keluar lagi dan berkata, saya hanya memberi Anda 1 hari untuk memikirkannya. Jika Anda tidak menyerahkan Mutiara Tianxi setelah 1 hari, saya akan mulai melakukan pembantaian orang. Saya ingin melihat pembantaian itu, 100 juta manusia setiap hari. Berapa hari umat manusia di Tiongkok bisa dibantai? 100 juta sehari. 100 juta manusia, mereka yang menjalani kehidupan manusia, bukan binatang atau binatang buas. Orang-orang itu, seperti Luli, memiliki tangan dan kaki, pikiran dan jiwa, serta kerabat dan teman, mereka semua tidak bersalah, tetapi karena mereka dibantai hidup-hidup, mereka mungkin akan mati tanpa tubuh mereka utuh. Memikirkan mayat di mana-mana di luar kota Xiaotian, memikirkan wanita tua yang gemetar ketakutan. Luli merasa lebih sakit ketika memikirkan anak-anak yang belum punya waktu untuk tumbuh dan menghargai dunia yang indah ini. Dia Yue. Dia membuka matanya, memandang He Yue tidak jauh dari sana dan bertanya, apakah benar ada ratusan juta manusia berkumpul di kota Xiaotian? He Yue telah tinggal di Mutiara Tianxi. Dia adalah mata Luli, dan anak-anaknya ada di mana-mana. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, ya, diperkirakan setidaknya ada 2 hingga 300 juta orang sekarang. Orang-orang dari istana Xiaotian mereka harus dikendalikan oleh kelompok dewa yang berubah itu. Ada lebih dari 10 dewa yang berubah di sana, dan 10 dewa yang berubah lagi tersebar, mungkin untuk mengendalikan umat manusia lainnya. Hati Luli menjadi semakin bingung, dia memandang He Yue dengan bingung dan berkata, He Yue, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Meskipun He Yue selalu berada di dalam Mutiara Tianxi, situasi di luar dapat dirasakan melalui tubuh anak-anak. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan, Anda dapat memurnikan darah semacam itu lagi. Selama Anda membasmi semua orang di luar, bukankah itu baik-baik saja? Hehe, Luli ingin menggunakannya, tetapi darah pembasmian kaisar telah hilang,
dan dia tidak bisa lagi melepaskan gerakan pembasmian yang mengerikan itu. Langkah terakhir untuk membasmi Kaisar. Luli tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, bisakah ditunda sebentar? Dia telah mengeluarkan begitu banyak jurus membasmi musuh beberapa waktu lalu, mungkin dia bisa menguasai jurus membasmi yang kuat ini dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Luli merasa sedikit bersemangat. Dia mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang dan mengenai Yan Gu dan yang lainnya secara langsung. Hah, Yan Gu dan yang lainnya semuanya ketakutan, mengira Luli akan bergegas keluar lagi dan menggunakan darah Kaisar Pembasmi untuk melepaskan gerakan pembasmian yang mengerikan itu untuk membasmi mereka. Keempat orang itu segera bubar dan mundur dengan cepat. Yan Gu berteriak dengan keras, Luli, jangan main-main, kalau tidak, saya akan segera memberitahu orang-orang saya untuk membasmi 2 hingga 300 juta orang di kota Xiaotian dan memerintahkan mereka untuk dibasmi, satu demi satu di setiap kota. Kota itu dibantai dan ditinggalkan. Hehe, cibiran mengejek Luli terdengar, dia mengendalikan mutiara Tianxi untuk berhenti di udara, dan berkata, Yan Gu, apakah kamu terlalu penakut? Apakah kamu takut dihukum oleh Tuhan jika kamu berani membantai warga sipil itu? Apakah kamu takut aku akan membasmimu di 9 alam? Basmi semua warga sipil di 9 alammu. Yan Gu berhenti 10 mil jauhnya dari mutiara Tianxi, wajahnya menjadi sedikit malu dan muram, dan dia berkata tanpa tanda-tanda kelemahan, saya telah membasmi banyak warga sipil dalam hidup saya, tidak bisakah saya hidup dengan baik sekarang? Anda memiliki kekuatan untuk membasmi 9 alam, ini adalah kemampuanmu. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu ingin menyerahkan mutiara Tianxi? Jika tidak, aku akan membiarkan mereka melakukannya segera. Aku bisa memberimu mutiara Tianxi. Luli menjawab dengan dingin, tapi kali ini aku terluka parah. Jika aku menyerahkannya sekarang, aku pasti akan mati, jadi aku tidak akan sebodoh itu. Beri aku 3 bulan, bagaimana kalau aku menyerahkan langit mutiara jahat saat itu? Mata Yan Gu dan yang lainnya berbinar ketika mendengar kalimat pertama, tetapi mereka ragu-ragu ketika mendengar beberapa kalimat berikutnya. Luli butuh 3 bulan. Apa yang ingin dia lakukan? Apa plotnya? Apakah ini rencana untuk menjebak dan membasmi mereka? Yan Gu telah hidup ratusan tahun, bagaimana dia bisa membuat kesalahan bodoh seperti itu? Dia menolak bahkan tanpa berpikir, tidak mungkin, paling lama 3 hari. Jika Anda tidak menyerahkan mutiara Tianxi setelah 3 hari, kami akan memerintahkan pembantaian dimulai. Tidak perlu berdiskusi. 3 hari, sebaiknya serahkan sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir Luli, jadi dia tidak berpikir terlalu lama. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku bilang 3 bulan, 3 bulan. Jika kamu tidak menginginkan mutiara jahat langit, pesanlah pembantaian itu sekarang. Kamu berani membantaiku, orang-orang dari alam surga, aku, Luli, bersumpah untuk membasmi ke-9 alam dalam kehidupan ini dan membantai semua keluarga dan rakyatmu. Setelah mengatakan itu, Luli mengendalikan mutiara Tianxi dan terbang dengan tegas menuju pintu masuk tanah Tiongkok. Dia hanya ingin meninggalkan ilusi pada Yan Gu, dia tidak akan pernah mundur dalam masalah ini, jika tidak mereka akan segera mulai melakukan pembantaian, dan mereka harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkan mutiara Tianxi. Dia berharap Yan Gu dan yang lainnya akan berkompromi, karena dia meninggalkan Yan Gu dan yang lainnya dengan harapan, dan dia berjanji untuk menyerahkan mutiara Tianxi dalam 3 bulan. Kali ini Yan Gu dan yang lainnya membawa 100 dewa yang berubah, tetapi sekarang kebanyakan dari mereka sudah mati. Jika dia tidak bisa mendapatkan mutiara Tianxi, Yan Gu tidak punya cara untuk kembali dan menjelaskan, jadi dia hanya bisa berkompromi. Ketika Yan Gu dan yang lainnya melihat Luli terbang, dia menghilang ke langit yang jauh dalam 2 tarikan napas, mereka berempat sakit kepala hanya dengan saling memandang. Entah mereka membantai orang-orang biasa itu atau tidak, itu tidak ada artinya bagi mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah melampiaskan amarahnya dan melampiaskannya. Jika Luli tidak mati dan mutiara jahat surgawi tidak diperoleh, membantai orang-orang biasa hanya akan memperburuk situasi. Luli baru saja mengatakannya sendiri, mutiara Tianxi dapat diserahkan. Dengan kata lain, mereka menggunakan orang-orang surga untuk mengancam Luli. Ini adalah metode yang benar. Selama manusia di Tiongkok tidak dapat melarikan diri, mutiara jahat tidak akan dapat melarikan diri pada hari itu. Jadi, menunggu 3 bulan sebenarnya bukan masalah besar. Aku hanya takut Luli akan melakukan kesalahan. Yan Gu berdiskusi dengan mereka bertiga, dan mereka semua memutuskan untuk pergi ke tanah Tiongkok terlebih dahulu, tidak peduli apa, pertama-tama mereka akan mengendalikan kekuatan besar di tanah Tiongkok, dan kemudian membiarkan kekuatan itu mengumpulkan ras manusia di dekatnya,
agar mereka memiliki kartu truf dan dapat mengancam mereka dengan lebih baik. Luli pergi. Bahkan jika Luli ingin menyelamatkan orang, bisakah dia memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri? Bisakah dia menyelamatkan sisi ini? Bisakah dia menyelamatkan sisi itu? Bas! Yan Gu mengeluarkan jimat giok dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian, mengingatkan Fang Rui dan yang lainnya untuk berhati-hati. Luli sudah terbang menuju tanah Tiongkok, jadi jangan tertipu dan dibasmi olehnya. Mereka berempat dengan cepat terbang menuju pintu masuk tanah Sensu, atau menuju pintu masuk dan keluar istana Xiaotian, dan dengan mudah memasuki wilayah istana Xiaotian. Ada avatar yang menjaga pintu masuk dan keluar di sini, yang ditinggalkan oleh Fang Rui ketika Yan Gu melihat orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana Luli? Bukankah kamu masuk dari sini? Tidak, avatar itu menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata saya telah menjaga di sini, dan tidak ada yang masuk. Ayo pergi, pimpin jalan ke kota Xiaotian. Yan Gu dan yang lainnya saling memandang dengan heran dan membawa susunan teleportasi sampai ke kota Xiaotian. Begitu mereka tiba di sini, pikiran spiritual keempat orang itu segera menghilang, dan mereka merasa sedikit lega setelah memastikan bahwa Luli tidak ada di dekatnya. Hei, Fang Rui dan yang lainnya terbang dan memberi hormat di depan Yan Gu dan yang lainnya. Yan Gu bertanya, di mana Luli? Apakah kamu menemukan jejaknya? Sama sekali tidak. Fang Rui menggelengkan kepalanya dan berkata cakupan pengaruh istana Xiaotian dipenuhi dengan pengintai yang saya kirim, dan tidak ada hadiah. Kirim lebih banyak pengintai untuk mencari tahu kemana Luli pergi. Yan Gu mengerutkan kening, bukankah Luli kembali? Masih di medan perang pembantai iblis, kamu baru saja membuat ilusi. Jun Hongye berkata dengan suara yang dalam sejenak kemanapun Luli pergi, dia harus datang ke sini dalam waktu 3 bulan, kalau tidak aku akan mulai membasminya. Saya pikir kita akan mengendalikan miliaran orang lagi dalam 3 bulan ini, pisahkan mereka menjadi beberapa tempat, dan berapa banyak dari kita yang akan memimpin orang untuk menjaga setiap area. Jika Luli berani pindah ke satu tempat, pembantaian akan dimulai di area lainnya. Saya kira demikian. Yan Gu mengangguk, dia bertindak tegas, dan segera berdiskusi dengan Jun Hongye dan yang lainnya, menyetujui berbagai kode rahasia, dan kemudian meminta Jun Hongye, Feng Wanhu, dan Chen Wuxian untuk pergi bersama beberapa dewa yang telah berubah. Fang Rui telah menyelidiki situasi di tanah Tiongkok, Chen Wuxian memimpin orang-orang ke wilayah Chiyuezai, dan Feng Wanhu memimpin orang-orang ke wilayah istana Wenxian. Adapun Jun Hongye, dia pergi ke rumah Senkei, wilayah asli keluarga Lu. Meskipun keluarga Lu telah pindah, dan banyak keluarga pengikut keluarga Lu juga telah pergi, masih banyak keluarga besar yang tersisa. Itu adalah wilayah keluarga Lu, dan semua orang menganggap diri mereka sebagai warga keluarga Lu. Jun Hongye sengaja pergi ke sini untuk membalas dendam. Dia berencana menculik 1 miliar orang. Terlepas dari apakah Luli menyerahkan mutiara Tianxi atau tidak, dia akan melakukan pembantaian sebentar untuk melampiaskan amarah batinnya. Yan Gu tidak pergi, dan mengajak Fang Rui dan yang lainnya untuk duduk di istana Xiaotian, dengan puncak para dewa di sini, bahkan jika Luli datang, dia bisa melepaskan beberapa serangan sesuka hati dan membantai ratusan juta orang di kota. 3 bulan bukanlah waktu yang lama. Luli telah menghilang, dan Yan Gu hanya bisa menunggu 3 bulan meskipun dia tidak tahu apakah akan terjadi sesuatu dalam 3 bulan ini. Yan Gu tidak punya pilihan. Jika dia tidak mengambil mutiara Tianxi, dia tidak akan malu untuk kembali ke alam kaisar ilahi. Luli tidak tinggal di medan perang pembasmi iblis, dia memang telah memasuki tanah Tiongkok, dan saat ini dia telah memasuki hutan belantara melalui jalan rahasia. Di pintu masuk hutan belantara, Jiang Tianxun masih berjaga di sini, siap menghancurkan pintu masuk kapan saja. Luli belum pernah menghancurkan jimat giok untuk mengingatkannya sebelumnya, jadi dia tidak bergerak. Ketika Luli memasuki gua, Jiang Tianxun melihat bahwa Luli penuh dengan luka dan tidak ada sedikit pun daging yang enak di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan prihatin Luli, apakah kamu? Oke. Tidak apa-apa, kakek Jiang. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Kirimkan saja salah satu anak buahmu ke sini. Kamu bisa masuk neraka. Luli menjelaskan dan pergi tanpa menjelaskan apapun. Dia berjalan tergesa-gesa dan berteleportasi sampai ke pintu masuk neraka api, lalu berteleportasi ke pintu masuk Gunung Tongtian dan memasuki penjara kayu. Alasan mengapa dia begitu mendesak bukan karena dia ingin berlatih di penjara kayu atau bertemu Jiang Qiling, Bai Qiuxue dan lainnya, tetapi karena dia telah berubah pikiran. Dia hanya punya waktu 3 bulan, mungkin kurang. Jika Yan Gu dan yang lainnya menjadi gila, mereka mungkin mulai membasmi dalam 1 atau 2 bulan. Jadi tidak banyak waktu tersisa untuknya,
dan hanya ada satu kesempatan. Dia tidak bisa menaruh harapan sepenuhnya pada langkah terakhir untuk membasmi kaisar, jadi dia siap menggunakan kedua metode tersebut. Dalam perjalanan kembali ke daratan Tiongkok, Lu Li memandang Raja Heqi dan He Yue dan teringat sesuatu. Dia memikirkan dunia binatang purba, memikirkan gunung naga perak, dan memikirkan mayat tanpa kepala di bawah kolam Shenlong. Mayat itu sangat menakutkan. Mungkin dia akan ditekan dan dibasmi oleh darah mayat dewa sebelum dia mendekat. Mungkin dia akan dibasmi oleh mayat dewa dengan satu gerakan setelah dia mendekat. Mungkin. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Mayat dewa itu terlalu berbahaya. Lu Li tidak pernah berani memikirkannya setelah kembali dari dunia binatang purba. Sekarang dia berada di ambang hidup dan mati, dia ingin mencobanya. Dia adalah kaisar umat manusia di Tiongkok dan santo pelindung umat manusia, dan dia harus melindungi rakyatnya. Jika penduduk negeri Tiongkok meninggal dalam jumlah besar karena dia, meskipun dia bertahan seumur hidupnya, dia mungkin akan mengalami depresi dan akhirnya menjadi gila atau meninggal karena sakit. Oleh karena itu, dia harus membasmi Yan Gu dan yang lainnya. Dia hanya memiliki dua cara sekarang, mempelajari jurus membasmi dengan membasmi kaisar, atau menjatuhkan mayat dewa. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya bisa melonjak, dan dia memiliki kesempatan untuk membasmi Yan Gujun, Hong Ye, dan lainnya. Jurus pamungkas untuk membasmi kaisar bisa dipahami di jalan, jadi tidak akan mempengaruhi apapun, dibutuhkan lebih dari 10 hari untuk pergi ke dunia binatang purba, jadi ini saat yang tepat untuk mencobanya. Jika dia tidak dapat memahaminya, dia tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan berbahaya dan mengambil risiko pergi ke kolam Shenlong untuk memurnikan mayat tanpa kepala. Setelah tiba di penjara kayu, dia tidak berteleportasi ke kota King Kong atau bertemu Bai Qiuxue dan lainnya. Dia hanya meminta seseorang untuk mengirim pesan ke Kemang dan memintanya menunggu di kota Tianyai. Setelah tiba di kota Tianyai, dia tidak banyak mengobrol dengan Ye Luo dan orang lain yang datang. Setelah Kemang tiba, dia memasuki Mutiara Tianxi dan terbang cepat menuju Gunung Tongtian di kejauhan, dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Akhir dari langit. Ada susunan teleportasi di neraka api dan penjara kayu, yang hampir tidak memakan waktu lama bagi Lu Li. Setelah memasuki penjara bumi, Lu Li harus mengandalkan mutiara jahat surgawi untuk bepergian. Namun, Mutiara Tianxi sangat cepat. Hanya membutuhkan 4 atau 5 hari untuk sampai ke pintu masuk penjara air dari sini. Juga hanya membutuhkan 4 atau 5 hari untuk memasuki dunia binatang kuno dari penjara air. Dibutuhkan waktu yang sangat lama, sampai 1 bulan untuk bolak-balik. Setelah Lu Li memasuki penjara bumi, dia menentukan arah dan mengendalikan mutiara jahat langit untuk terbang dalam garis lurus. Mengabaikan tubuhnya yang masih belum pulih, dia memasuki kondisi halus dan mulai memahami gerakan pembasmian kaisar. Beberapa waktu lalu, dia melepaskan jurus pamungkas pembasmi kaisar berkali-kali. Secara logika, ada kemungkinan besar untuk memahami jurus pamungkas pembasmi kaisar. Tentu saja, tidak ada yang bisa menjamin hal ini. Bagaimanapun, kaisar pembasmi adalah orang yang sangat kuat di alam dewa. Bahkan jika gerakan membasmi yang dia ciptakan sederhana, itu tidak akan dapat dipahami dengan mudah. 4 atau 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Waktu berlalu sangat cepat di angkasa. Ketika He Yue membangunkannya, Lu Li mengira baru setengah hari telah berlalu. 5 hari. Lu Li sedikit terkejut. Dia mengulurkan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa puncak gunung yang besar dapat terlihat samar-samar di kejauhan. Dia tersenyum pahit. 5 hari telah berlalu, tetapi dia tidak mengerti apa-apa, mengapa hal itu berlalu begitu cepat. Setelah sampai di Gunung Tongtian, dia bergegas keluar dan masuk ke penjara air. Setelah menentukan arah, dia membiarkan Mutiara Tianxi terus terbang. Baru setelah itu dia sempat bertanya bagaimana situasi di negeri Tiongkok. Bagus. Jawaban He Yue membuat Lu Li menghela nafas lega. He Yue berkata dewa-dewa yang kuat itu berpisah, mengendalikan banyak orang dan pasukan yang kuat, dan mulai mengumpulkan orang-orang dari umat manusia. Kota Bulan Merah, Kota Armor Ilahi, Kota Wenxian, puluhan juta manusia telah berkumpul di 3 tempat, dan diperkirakan ratusan juta manusia akan berkumpul di masing-masing dari 3 tempat tersebut dalam 1 atau 2 bulan. Orang menyebalkan ini. Lu Li mengutuk dengan gigi terkatup, mengepalkan tinjunya dengan ekspresi galak di wajahnya. He Yue berhenti sejenak, tidak berani menyembunyikan informasinya, dan terus melaporkan Tuan, para dewa di kota Senkai dan kota Wenxian lebih kasar. Mereka masing-masing telah membasmi banyak orang, dan beberapa kota kecil telah diserang oleh kekuatan yang kuat dewa. Mereka rata dengan tanah, dan diperkirakan setidaknya puluhan juta orang tewas. Kali ini Lu Li tidak mengutuk,
tetapi ekspresinya menjadi lebih ganas, dan tubuhnya penuh aura pembasmi. Raja Haezi dan He Yue sama-sama merasa ketakutan, takut Luli tidak bisa mengendalikan dirinya dan membasmi mereka berdua. Wajah Kemang juga sangat jelek, lagi pula, dia berasal dari alam Doutian, dan sekelompok dewa yang bertransformasi membantai mereka secara sembarangan di alam Doutian, yang membuatnya sangat marah. Ho! Luli menarik napas dalam-dalam, lalu dengan cepat menenangkan diri, dan langsung memasuki kondisi halus untuk mulai berlatih. Mereka yang menyalahkan orang lain adalah pengecut, orang yang benar-benar kuat hanya akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dunia ini tidak percaya pada air mata, dunia ini hanya percaya pada tinju dan kekuatan. Setelah 4 atau 5 hari pengasingan, Luli terbangun lagi. Ada ekspresi sedih di wajahnya. Jelas, pengasingan beberapa hari terakhir ini tidak berpengaruh. Dia mengulurkan kehendak spiritualnya, dengan hati-hati mengidentifikasi pemandangan di dekatnya, dan berjalan berkeliling untuk waktu yang lama sebelum menemukan pintu masuk dan keluar dari alam binatang kuno. Kemang, pergi dan buka segelnya. Pintu masuk dan keluar di sini disegel oleh Kemang, jadi Luli membawanya kemari. Setelah Kemang diteleportasi, dia dengan mudah membuka segelnya. Masuk, Luli membawa Kemang ke saluran teleportasi dan muncul di Kastil Naga. Dia melepaskan Raja Haezi dan He Yue dan meminta mereka untuk menangani situasi di luar, dia tidak ingin melihat satu pun klan binatang di dunia binatang purba. Kemang, aku akan tetap mengasingkan diri selama 10 hari lagi. Bangunkan aku setelah 10 hari. Terlalu berbahaya memurnikan mayat tanpa kepala, jika tidak takut, Anda harus menemani mayat tanpa kepala. Yan Gu dan yang lainnya belum membasmi orang dalam skala besar, jadi Luli masih punya waktu, dia ingin memberi dirinya waktu 10 hari untuk melihat apakah dia bisa memahami langkah terakhir untuk membasmi Kaisar. Luli memasuki Mutiara Tianxi, dengan Kemang berjaga di sampingnya, Raja Hechi keluar untuk menemui beberapa pejabat senior klan binatang kuno yang tersisa untuk menjaga alam binatang kuno. Semua orang kuat di dunia binatang purba terbasmi, dan semua klan besar dihancurkan, tidak ada kekacauan, dan antar muka sangat damai. 10 hari kemudian, Kemang menyerang Mutiara Tianxi dan membangunkan Luli. Yang terakhir muncul di luar dalam sekejap. Wajahnya tidak sedih atau bahagia, tetapi jauh di dalam matanya ada kekecewaan dan kepahitan. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk membasmi Kaisar. Luli menghela nafas dalam-dalam setelah 20 hari bermeditasi kali ini, dia masih tidak menemukan apapun. Sepertinya dia tidak punya kesempatan untuk membasmi musuh dengan jurus pamungkasnya, atau dia tidak bisa memahaminya karena kondisinya saat ini. Lupakan saja, Luli menggelengkan kepalanya, mengesampingkan jurus pamungkas untuk membasmi Kaisar, dan menaruh harapan terakhirnya pada mayat tanpa kepala itu. Dia memandang Kemang dan bertanya, apakah Anda sudah mengumpulkan teknik rahasia pemurnian mayat yang saya minta Anda kumpulkan sebelumnya? Setelah kembali dari dunia binatang purba terakhir kali, Luli dengan santai berkata bahwa dia ingat bahwa beberapa binatang purba memiliki teknik rahasia di area ini. Kemang tidak mengecewakannya. Dia mengeluarkan 2 buku rahasia dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Luli. Kemudian dia memandang Luli dengan sedikit cemas dan berkata, "Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar akan mengambil risiko? Aku tidak punya pilihan selain pergi." Luli tersenyum pahit dan melambaikan tangannya untuk memberitahu Kemang agar berhenti berbicara. Dia berkonsentrasi memeriksa 2 buku tentang seni rahasia pemurnian mayat. Ini adalah seni rahasia yang pernah dipelajari oleh ras kuno. Kedua teknik rahasia ini tidaklah rumit, pemurnian jenazah sebenarnya tidak ada bedanya dengan pemurnian wayang, mayat hanyalah sejenis wayang yang khusus. Luli memilih salah satu teknik pemurnian mayat yang tampaknya canggih, teknik rahasia ini memerlukan pemurnian jimat jiwa mayat. Setelah menyempurnakan rune semacam ini, langsung dimasukkan ke dalam jenazah. Selama 108 simbol jiwa jenazah berhasil dimasukkan dan kemudian hubungan spiritual terjalin, jenazah dapat dengan mudah dikendalikan. Luli memilih teknik rahasia pemurnian mayat ini untuk alasan keamanan. Ia dapat melemparkan jimat jiwa mayat dari jarak jauh, sehingga ia tidak perlu terlalu dekat dengan mayat tanpa kepala, dan tidak akan langsung tertekan oleh energi dan darah yang kuat dari mayat tersebut dan mati. Luli memikirkannya selama 1 jam, lalu dia berteriak, "Raja Hechi, masuk dan bantu aku mengumpulkan beberapa materi." Jimat jiwa mayat terus-menerus membutuhkan beberapa materi spiritual khusus. Jika dunia binatang purba tidak memiliki materi spiritual ini, itu akan menjadi masalah besar. Dia harus kembali ke penjara kayu untuk mencari tetua penegak hukum atau Lu Zhengyang untuk mendapatkan. Untungnya,
Meskipun materi spiritual untuk memurnikan jimat jiwa mayat sangat istimewa, dunia binatang purba sangat besar. Raja Heci keluar dan membawa kembali semua materi spiritual yang dibutuhkan Luli dalam 2 jam. Memperbaiki jimat jiwa, Luli mengunci dirinya di dalam kastil. Dia memutuskan untuk memurnikan jimat jiwa mayat sebanyak mungkin dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari, dia akan pergi ke kolam naga untuk memurnikan mayat dewa tanpa kepala. Core Soul Talisman memang sangat mudah untuk dimurnikan, namun hanya menghabiskan banyak energi mental Luli. Ia menghabiskan 2 hari untuk menyempurnakan banyak Core Soul Talisman, lalu beristirahat di hari berikutnya, dan keluar di hari ketiga. Kemang, aku turun. Dalam Senglong Dao, Luli meminta Kemang untuk membuka batasannya, dan setelah berpikir sejenak, dia dengan hati-hati menjelaskan jika sesuatu yang buruk terjadi di sana, atau jika jimat giok jiwaku rusak, kamu harus segera melarikan diri dari binatang kuno realem dan hancurkan lorong itu. Jatuh. Kembali ke penjara kayu dan beritahu para tetua penegak hukum, biarkan mereka hidup dengan baik di penjara kayu. Memanggil. Setelah mengatakan itu, Luli melompat ke dalam gua tanpa dasar dan menghilang dari pandangan Kemang. 20.000 kaki di bawah tanah di bawah kolam Senlong, terdapat sebuah istana bawah tanah. Istana ini tertutup rapat, dan di dalamnya terdapat mayat tubuh emas tanpa kepala. Hal yang aneh pernah membuat Luli dan para tetua penegak hukum bertanya-tanya sejak lama. Karena tekanan mengerikan dari jenazah dewa, tak satu pun dari mereka yang berani menjelajah lebih jauh, apalagi berharap bisa menangkap jenazah dewa. Sekarang Luli terpaksa berada dalam situasi putus asa, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Setelah memasuki gua, seluruh tubuhnya menegang dan dia tidak berani melaju terlalu cepat. Setelah sekian lama, luka Luli telah lama pulih, dan dia juga telah menyempurnakan armor semi-artefak lainnya. Namun, pada saat ini, dia mengenakan 10 potong baju besi semi-artefak, dan Luli bahkan tidak merasa aman. Saat dia jatuh perlahan, Luli menjadi semakin gugup, telapak tangannya mulai berkeringat, dan punggungnya sudah basah oleh keringat. Namun, matanya sangat bertekad karena dia tidak punya jalan keluar. 2000 kaki jauhnya, Luli tidak bisa lagi melihat cahaya di atas, dia sepertinya telah memasuki ruang angkasa, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kegelapan. Detak jantungnya mulai bertambah cepat tanpa sadar, napasnya menjadi lebih berat, dan dia selalu merasa bumi dari segala arah menekan ke arahnya, meremukkannya hingga berkeping-keping. 10.000 kaki. Jantung Luli berdebar semakin kencang, seolah jantungnya akan melompat keluar, dia menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan mempercepat. 20.000 kaki. Luli hampir sampai di dasar, dia hampir sampai ketika dia memisahkan lubang terakhir kali. Luli berhenti di sini, rasa gugupnya berkurang. Dia sering melakukan hal ini, tetapi ketika menghadapi situasi hidup atau mati, dia sangat tenang dan mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan kematiannya sendiri. Ia tidak secara langsung mendeteksi pikiran rohaninya, melainkan terus terbang ke bawah. Setelah mencapai dasar, ia tetap tidak mendeteksi pikiran rohaninya. Dia tahu bahwa begitu dia mengulurkan pikiran spiritualnya, dia akan diselimuti oleh aura yang menakutkan, dan dia tidak akan bisa bergerak satu langkah pun. Dia dan sesepuh penegak hukum juga datang untuk menyelidikinya nanti, dan hal yang sama terjadi. Sekarang dia tidak mengeksplorasi pikiran spiritualnya, tetapi dia tidak merasa terlalu kuat, meskipun dia juga merasa area tersebut sangat dingin dan sangat tidak nyaman. Berdengung, tanda merah menyala di antara alisnya menyala, dan binatang Yin Kui mengirimkan pikiran seperti terakhir kali, menyebabkan Luli segera pergi. Binatang Yin Kui merasakan krisis yang kuat. Luli mengabaikan binatang Yin Kui itu, dia mengeluarkan pedang Leng Feng dan mulai memisahkan ke bawah. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia sedang berdiri di sini dan pikiran rohaninya menjelajah secara ekstrim, sehingga dia secara samar-samar dapat mendeteksi situasi di istana bawah tanah. Perasaan spiritualnya tidak memiliki masalah dalam mendeteksi Wanzang, jadi istana bawah tanah dan mayat tanpa kepala setidaknya masih berada di area Wanzang di bawah. Dia memisahkan gua dengan sangat cepat, pedang dingin terus berputar, dan lumpur serta bebatuan di bawahnya digiling menjadi bubuk. Dia benar-benar lupa tentang ancaman dari mayat tanpa kepala dan terus memisahkan gua. Ribuan kaki, 3.000 kaki, 5.000 kaki. Luli menemukan bahwa aura dingin dan menakutkan yang dikeluarkan oleh mayat tanpa kepala tidak menyebar jika dia tidak menggunakan pikiran spiritualnya. Meski auranya semakin tidak nyaman, Luli masih bisa bergerak dan melarikan diri kapan saja. Teruslah memisahkan Luli mengangkat Leng Feng, mempercepat dan memisahkan ke bawah dengan putus asa. Kecepatan memisahkan jalan pegunungan semacam ini terlalu cepat. Hanya dalam beberapa lusin napas,
Luli memisahkan ribuan kaki lagi. Jaraknya mungkin hanya 1000 atau 2000 kaki dari istana bawah tanah, dan kecepatan penggalian Luli perlahan melambat. Bukan karena dia menjadi gugup lagi, tapi, suasana di sekitar sini menjadi sangat dingin, dan dia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuh Luli tampak sedikit mati rasa, dan gerakannya menjadi tidak menentu. Sebenarnya nafas di sini bukan dingin, melainkan perasaan di hati. Ibarat seseorang melewati kuburan di tengah malam, suhunya tidak dingin, tetapi terasa dingin, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan ia bergidik. 1 atau 2000 kaki, aku khawatir jimat jiwa mayat tidak akan mampu mengalahkannya. Luli bergumam dalam hatinya, menutupi kepalanya dan terus memisahkan ke bawah. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat, dan armor naga eksternal dan armor semi-artefak muncul, meskipun dia tahu bahwa jika mayat tanpa kepala ingin membasminya, dia mungkin tidak akan aman bahkan jika dia mengenakan armor artefak. Luli membutuhkan sebatang dupa penuh untuk memisahkan gua setinggi 1000 kaki ketika dia tiba di sini. Luli tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Seluruh tubuhnya diselimuti aura dingin, tubuhnya gemetar, giginya bergemeletuk, tidak ada bekas darah di wajahnya, rambut putihnya berserakan dan tertutup debu, dan ia tampak tidak ada bedanya dengan hantu. Kita tidak bisa memisahkan lebih jauh. Kita tidak bisa mendekat. Kedua kata ini terus muncul kembali dalam jiwa Luli, seluruh tubuhnya terasa lemas. Jiwanya penuh ketakutan, dan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak. Seharusnya jaraknya kurang dari 1000 kaki dari istana bawah tanah, kan? Luli diam-diam berpikir bahwa dia bisa mengendalikan jimat jiwa untuk terbang turun dari jarak seperti itu, tapi dia masih merasa itu tidak aman, seolah jimat jiwa akan gagal jika jaraknya terlalu jauh. Gali 500 kaki lagi. Luli mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Seberkas cahaya merah muncul di matanya, dia mengambil pedang Leng Feng dan memisahkan ke bawah dengan seluruh kekuatannya, tetapi kecepatannya menjadi lebih cepat. Dia mengaduk senjata ajaib di tangannya dengan putus asa, dan potongan lumpur dan batu di bawahnya hancur menjadi bubuk. Tubuh Luli terus berjatuhan. Tanpa memikirkan apapun, dia menarik napas dan melambaikan senjata ajaib di tangannya dengan kuat. 100 kaki, 300 kaki, 500 kaki, 800 kaki. Pada saat ini, Luli akhirnya terbangun, dia telah memisahkan 800 kaki. Untungnya, dia bangun pagi-pagi, jika tidak, jika dia memisahkan lebih jauh, dia mungkin akan memisahkan istana bawah tanah, lalu dia jatuh dan langsung mengenai mayat tanpa kepala itu. Memikirkan hal ini, tubuh Luli sedikit gemetar, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengusap wajahnya dengan kuat, menyuruh dirinya sendiri untuk tenang dan tenang. Dia tidak punya pilihan selain memulihkan mayat dewa di bawah, atau hidup dalam keheningan dengan mayat dewa selamanya di bawah tanah. Ketika dia tiba di sini, Luli tidak berani main-main, tetapi duduk di tanah untuk mengambil sebatang dupa penuh, membiarkan kondisinya mencapai puncaknya. Dia mengambil Leng Feng dan memperluas jalan di dekatnya beberapa kaki, memisahkan lubang bawah tanah besar di dekatnya. Di sana, cincin luar angkasa di tangan Luli menyala, dan jimat kayu berdarah muncul satu demi satu. Ada berbagai gambar dan karakter aneh pada jimat kayu tersebut, yang terlihat sangat misterius dan mendalam. Pergi. Luli pertama kali mengambil jimat jiwa mayat dan tiba-tiba menembakkannya ke tanah di kiri depan. Dia tidak pernah berani menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, jadi dia hanya bisa mengandalkan ingatannya untuk menentukan lokasi mayat tanpa kepala. Dia melemparkannya dengan kekuatan besar, dan jimat jiwa itu seperti pedang kecil, dengan mudah menembus tanah dan terbang ke bawah. Jimat jiwa mayat ini disempurnakan oleh Luli dengan kekuatan spiritualnya, sehingga ada jejak-jejak spiritual di dalamnya, dan Luli dapat merasakan arah jimat jiwa mayat. Dia memejamkan mata dan memfokuskan seluruh pikirannya untuk merasakan jimat jiwa terbang ke bawah dengan cepat, semakin lambat. Ledakan. Luli merasakan jimat jiwa semakin cepat, dan kemudian tiba-tiba menabrak dinding besi. Tubuh Luli bergetar hebat pada saat ini, dan dia tahu bahwa jimat jiwa telah mengenai mayat tanpa kepala. Meletus. Dia berteriak dalam-dalam, dan jimat jiwa mayat di bawah meledak. Pada saat yang sama, Luli merasakan aura yang sangat ganas menyebar dari bawah, seperti binatang raksasa menakutkan yang telah terbangun, membuka matanya, dan memperlihatkan taringnya. Diselubungi oleh aura ini, Luli merasa seolah-olah dia dibekukan dalam es dan salju, tidak hanya tubuhnya tidak bisa bergerak, tetapi darah di tubuhnya sepertinya berhenti mengalir. Terlebih lagi, jiwa seakan membeku, tidak mampu berpikir, dan yang ada hanya ketakutan tak berujung yang tersisa di seluruh jiwa. Ini adalah aura paling menakutkan yang pernah dirasakan Luli,
jauh lebih menakutkan daripada kekuatan suci Dewa bersayap barbar Doutian dan yang lainnya, dan bahkan, lebih menakutkan daripada aura membasmi Kaisar yang dia rasakan di dalam darah, dari Kaisar Pembasmi. Tentu saja, Luli hanya merasakan aura dari darah Kaisar Pembasmi, tetapi saat ini ada mayat dewa di sini. Kaisar Doutian dan yang lainnya hanya teralihkan perhatiannya, ini adalah perbandingan yang tidak setara. Mungkin jika Anda bertemu langsung dengan dewa yang hidup, auranya mungkin sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Jimat jiwa mayat pertama baru saja ditembak, dan mayat dewa bereaksi begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang, bagaimana dia bisa memainkan jimat jiwa mayat lainnya. Jika mayat dewa bereaksi begitu keras, akankah ia langsung bergerak di detik berikutnya dan mencabik-cabiknya? Bahkan jika mayat dewa tetap tidak bergerak dan terus ditekan oleh aura menakutkan ini, Luli merasa dia akan segera mati. Darahnya tidak bisa mengalir dan nafasnya terhenti, jika dia tidak menemukan jalan, dia akhirnya akan mati di sini. Tidak, jejak keengganan yang ekstrim muncul di hati Luli. Tidak masalah jika dia mati. Yan Gu dan orang lain di negeri Tiongkok tidak bisa menunggunya. Jika mereka tidak bisa mendapatkan mutiara Tianxi, mereka pasti akan pergi, dalam pembasmian besar-besaran. Banyak orang tak berdosa akan mati, dan tanah Tiongkok akan mengalir ke sungai darah, gunung tulang, dan gunung serta dataran yang dipenuhi mayat. Memikirkan adegan ini, Luli merasa sangat tidak rela, dan keinginannya untuk bertahan hidup tidak terbatas. Namun semua itu tidak ada gunanya, dia tetap tidak bisa bergerak, sepertinya tubuhnya benar-benar di luar kendali jiwanya, atau mungkin jiwanya ketakutan dan dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Luli merasa seperti tercekik, tubuhnya tidak bisa digerakkan, darahnya tidak bisa mengalir, dan napasnya terhenti. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati lemas dan seluruh fungsi tubuhnya akan hancur. Bas! Tepat ketika Luli tidak tahu harus berbuat apa, tanda naga perak di kolam jiwanya tiba-tiba menyala. Kemudian semburan energi keluar dari kolam jiwa dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan baik, Luli merasa seolah-olah dia tiba-tiba melompat ke sumber air panas di musim dingin, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Saat ini tubuhnya sudah bisa bergerak, darahnya mulai mengalir, nafasnya kembali normal, semuanya indah. Bagus. Bagaimana bisa Luli melewatkan kesempatan seperti itu? Dia tidak tahu energi apa yang ditransmisikan oleh tanda naga perak kepadanya, tetapi meskipun dia bisa bergerak, dia harus memanfaatkan setiap napas dan detik. Dengeng-dengungan. Jimat jiwa mayat muncul di cincin luar angkasanya satu demi satu. Tangan Luli berkedip terus-menerus, dan dia menembakkan jimat jiwa mayat itu ke tanah di depannya. 107 jimat jiwa mayat ditembakkan dalam 2 atau 3 napas. Teknik rahasia pemurnian mayat menyatakan bahwa untuk mengendalikan mayat yang kuat, 108 jimat jiwa mayat harus ditanamkan. Dan mengintegrasikan sepenuhnya tanda jenazah pada jimat jiwa jenazah ke dalam jenazah, sehingga saya dapat mengontrol jenazah ini untuk saya gunakan. Setelah Luli memainkan 107 jimat jiwa mayat, dia menutup matanya dan berkonsentrasi untuk merasakan jimat jiwa mayat itu. Ketika jimat jiwa pertama menembus tanah dan menghantam mayat, Luli dengan cepat mengendalikan jimat jiwa tersebut agar meledak. Meledak, meledak, meledak. 117 jimat jiwa terbang terus-menerus, semuanya mengenai tubuh mayat dewa. Luli dengan cepat mengendalikan masing-masing jimat jiwa mayat untuk meledak. Tanda jiwa di dalam jimat jiwa mayat secara alami diintegrasikan ke dalam mayat ilahi. Sehat, satu jimat jiwa mayat meledak, tetapi mayat dewa itu tidak bergerak sama sekali, dan seluruh tubuh Luli gemetar karena ekstasi. Selama kamu bisa mengendalikan mayat dewa ini, kamu hanya perlu melemparkannya ke arah Yan Gu dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa, dengan aura menakutkan dari mayat dewa tersebut, siapa yang bisa menggerakkan Yan Gu dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, mereka semua akan menjadi domba untuk disembelih, menunggu untuk dibasmi oleh Luli. Kekuatan tempur komprehensif Luli akan melonjak, dan ini bukan lagi masalah membasmi puncak transformasi dewa dan menaklukkan 9 alam. Bang 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 bang. Di istana bawah tanah, jimat jiwa mayat berkerumun, semuanya mengenai mayat tanpa kepala, dan kemudian meledak di bawah kendali Luli. Gumpalan asap hijau muncul dari jimat jiwa mayat dan mengalir ke mayat tanpa kepala. 100, 105, 107. Ketika jimat jiwa mayat terakhir meledak di mayat itu, tubuh tegang Luli benar-benar rileks. Menurut seni rahasia pemurnian mayat, selama 108 jimat jiwa mayat ditembus ke dalam mayat, tidak peduli seberapa kuat mayat itu dalam hidup, ia akan tertahan dan tidak dapat menyakiti pemilik jiwa mayat, jimat. Memainkan jimat jiwa adalah langkah pertama,
dan Luli harus mengambil langkah kedua, yang juga merupakan langkah paling kritis. Ia perlu meletakkan jenazah di bawah kendalinya, yaitu ia perlu memiliki hubungan spiritual dengan jenazah tersebut dan menjadikan jenazah tersebut sebagai bonekanya. Aura dingin di sekelilingnya dan aura mengerikan dari mayat dewa di bawah masih ada. Namun, setelah tanda naga perak mengirimkan energi aneh ke Luli, Luli merasa bahwa dia hampir tidak bisa menahan aura mengerikan dari mayat dewa, setidaknya sampai seluruh tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak. Huho, waktu hampir habis, siapa yang tahu berapa lama energi yang dikirimkan kepadanya oleh tanda naga perak dapat bertahan. Luli secara alami harus memanfaatkan kesempatan ini selagi dia bisa bergerak sekarang. Orang mati dan burung terbang ke langit, bertarung. Dia meraih Leng Feng, mengertakkan gigi dan dengan cepat memisahkan I ke bawah. Letaknya tidak jauh dari istana bawah tanah, hanya dalam 10 tarikan napas, Luli merasakan hawa dingin tiba-tiba menembus lumpur dan bebatuan di depannya, dan kemudian sebagian besar tanah tempat dia berdiri runtuh. Memanggil, Luli tidak berani langsung jatuh dan berdiri di atas mayat tanpa kepala itu. Tubuhnya berputar melengkung di udara dan memutar ke samping, matanya langsung menatap mayat yang menakutkan itu. Istana bawah tanah gelap gulita, tanpa jejak cahaya. Namun, ada beberapa tanda samar mengalir pada mayat saat ini, memancarkan cahaya redup. Luli memiliki penglihatan yang baik dan dapat dengan jelas melihat mayat tanpa kepala. Rune itu adalah tanda jiwa pada jimat jiwa mayat, dan telah tersebar ke seluruh tubuh mayat. Meskipun energi dan darah dalam mayat dewa sangat menakutkan, tidak ada gerakan abnormal pada mayat dewa. Pada saat ini, ritme detak jantung sepertinya jauh lebih lemah. Bagus. Seluruh tubuh Luli diselimuti aura dingin, dan seluruh tubuhnya gemetar sepanjang waktu, tapi hatinya sangat panas. Tampaknya jimat jiwa mayat itu efektif dan berhasil menekan mayat dewa tanpa kepala. Dia hanya perlu mengambil langkah kedua, yaitu menggunakan benih jiwa mayat agar mayat dewa tersebut memiliki hubungan spiritual dengan dirinya sendiri, sehingga mayat dewa dapat digunakan sepenuhnya olehnya. Tanpa basa-basi, Luli selalu suka bertindak cepat dan tegas, jadi dia mengendalikan mutiara jahat langit untuk terbang dan mencapai puncak mayat dewa. Energi misterius di tangannya bersinar dengan cahaya, dan berbagai tanda dengan cepat terbentuk di tangannya. Bola cahaya emas mengembun di telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan bola cahaya emas itu terbang ke bawah dan tenggelam ke dalam tubuh dewa mayat. Namun, detik berikutnya tubuh mayat itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian tangan emas raksasa bergerak seperti kilat, meraih telapak tangan Luli. Tangan besar itu begitu besar sehingga Luli merasa seperti telah berubah menjadi reptil yang dicubit di telapak tangannya. Yang lebih membuatnya takut adalah energi aneh keluar dari tangan besar itu, langsung mengalir ke tubuhnya, dan lalu menuju ke arah jiwanya. Jiwa Luli bergetar hebat mayat dewa ini, sepertinya mengendalikannya secara bergantian. Mengubahnya menjadi boneka, atau sekadar merebut tubuhnya dan mengubahnya menjadi tamu. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil untuk sampai ke sini, saya mencoba segala cara yang mungkin untuk memurnikan mayat dewa ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya mayat itu akan dimurnikan oleh mayat dewa. Tangan yang memegangnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dan dia seperti semut, tidak bisa bergerak sama sekali. Seberapa mengerikankah kekuatan mayat dewa? Seberapa menakutkankah pertahanan mayat dewa? Luli Bi berkata bahwa dia tidak dapat melepaskan serangan apapun saat ini. Dia takut meskipun mayat dewa berdiri dan memukulnya, itu tidak akan mampu menghancurkan sepotong kulit dari mayat dewa tersebut, bukan? Energi aneh di tubuhnya mengalir deras menuju kolam jiwa, langsung mengelilingi kolam jiwanya. Energi terkondensasi menjadi hantu di luar kolam jiwa, itu adalah pria kuat tak tertandingi yang dilapisi emas dan bersayap, persis seperti mayat dewa di luar. Anak muda, jika kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi, aku akan membantumu memenuhinya. Sepotong informasi tiba-tiba dikirimkan ke dalam jiwa Luli, dan bayangan itu benar-benar berbicara kaisar ini tidak akan mengubah namanya saat dia duduk, atau nama belakangnya saat dia berjalan. Orang-orang di dunia dewa memanggilnya Kaisar Ungu. Kaisar ini telah mati selama ribuan tahun, tetapi sisa jiwanya tidak pernah hilang. Ada satu hal, saya masih khawatir. Jika saya mengambil tubuh Anda kali ini, saya secara alami akan memberikan kompensasi kepada Anda. Jika Anda memiliki permintaan, cukup bertanya. Sungguh, Luli benar-benar putus asa di dalam hatinya, mayat dewa ingin mengambil tubuhnya, sama seperti iblis di peti mati Kaisar Naga ingin mengambil tubuhnya. Kaisar Ungu, mampu mengklaim gelar Kaisar di alam dewa jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan, bukankah membasmi Kaisar sama dengan mengklaim gelar Kaisar? Mayat dewa tanpa kepala ini tampaknya merupakan negara adidaya di dunia dewa sebelum ia mati.
Kekuatan super dari alam dewa ingin mengambil tubuhnya. Bisakah Luli menolak? Belum lagi, dia mungkin tidak akan mampu melawan bahkan dewa penyihir barbar, bukan? Memerlukan. Luli benar-benar memiliki permintaan. Jika kekuatan super dari alam dewa ini mengambil tubuhnya dan dapat membantunya membasmi Yan Gu dan yang lainnya, itu akan dianggap menyelamatkan alam Doutian. Namun, saat dia sedang merenung, tanda naga perak di pil jiwa Luli menyala lagi. Tanda naga perak berenang keluar dari inti jiwa, melepaskan cahaya perak yang sangat besar dan aura yang sangat ganas. Tampaknya naga perak ini telah menghadapi musuh alami dan akan bertarung dengan sisa jiwa Kaisar Ungu yang sangat kuat di alam dewa. Hah! Jiwa sisa Kaisar Ungu menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian berkata dengan sedikit tidak percaya jiwa naga ini adalah dunia fana, ini adalah dunia fana, bagaimana mungkin memiliki jiwa naga yang begitu kuat? Penjaga, ini jelas merupakan jiwa iblis kelas 7 atau lebih. Nak, dari mana asalmu? Dari surga mana di alam dewa kamu berasal? Dari keluarga mana kamu berasal? Luli sepertinya mengerti apa yang dikatakan Kaisar Ungu. Apakah naga perak menandai jiwa naga? Apakah itu jiwa iblis kelas 7 atau lebih tinggi? Berapa banyak tingkatan yang ada di dunia ilahi? Sebelum Luli dapat mengucapkan sepatah kata pun, tanda naga perak meraung keluar dari kolam jiwa dan menuju ke sisa jiwa Kaisar Ungu. Sisa jiwa Kaisar Ungu dan tanda naga perak terjerat dalam ruang jiwa Luli, sepertinya bertarung sampai mati. Pikiran Luli selalu tertuju pada sisa jiwa Kaisar Ungu dan tanda naga perak. Hanya bercanda, itu adalah sisa jiwa yang sangat kuat di alam dewa. Dia bertarung melawan tanda naga perak di ruang jiwanya. Jika tidak melakukannya dengan benar, kepalanya akan meledak. Luli sangat gugup. Jika tanda naga perak tidak dapat menekan sisa jiwa Kaisar Ungu, dia akan ditangkap oleh Kaisar Ungu dan menjadi mayat berjalan. Jiwanya akan benar-benar sunyi dan dia tidak akan pernah bangun. Itu saja. Tanda naga perak dan Kaisar Ungu hanya terjerat sesaat, tapi Luli merasa 1 abad telah berlalu. Setelah dia mendengar suara Kaisar Ungu yang tak berdaya, dia tiba-tiba menjadi gembira, sepertinya, tanda naga perak lebih unggul. Jiwa naga, hentikan sekarang. Kaisar Ungu berbicara, dan kata-katanya penuh dengan kekecewaan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Dia berkata mungkin Kaisar ini akan mengalami bencana pada akhirnya, atau mungkin saya seharusnya mati total 10.000 tahun yang lalu. Anak muda, tubuh saya bisa jadi diberikan kepadamu. Jika Anda menggunakannya, Anda juga dapat mempelajari 1 atau 2 hal dari tubuh fisik Kaisar ini. Tubuh fisik Kaisar ini adalah tubuh fisik terkuat di bawah 3 langit alam dewa. Ini berisi budidaya tubuh dewa yang sangat kuat metode. Apakah Anda dapat memahaminya tergantung pada keberuntungan Anda. Tapi, Anda harus menyetujui 2 syarat dari Kaisar ini. Seolah-olah tanda naga perak memiliki kesadaran jiwa, ia sebenarnya terpisah atas inisiatifnya sendiri dan memasuki kembali kumpulan jiwa untuk melindungi jiwa Luli. Ketika Luli mendengar perkataan Kaisar Xi, tubuh dan jiwa Luli bergetar hebat, seperti domba yang menderita epilepsi. Dia berusaha untuk tidak terlalu bersemangat, dan mengirimkan pemikiran senior, tolong beritahu saya, tidak akan ada penundaan dalam apa yang dapat dilakukan Luli. Bagus. Jiwa sisa ungu menjadi sangat lemah dan sepertinya menghilang kapan saja. Dia berkata saya dibasmi oleh musuh dan meninggalkan seorang putri. Situasinya kritis pada saat itu. Saya tidak punya pilihan selain menyegelnya secara paksa di dalam surga ketiga alam dewa. Di bawah tebing dosa surgawi, saya tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Jika Anda bisa pergi ke surga ketiga alam dewa, bantu saya menyelamatkannya, dan bantu saya mengambil kebaikan merawatnya. Ini, Luli merasa malu, Kaisar Ungu telah meninggal ribuan tahun, tapi putrinya masih hidup. Bahkan jika kamu hidup di alam dewa, kamu tetaplah orang yang kuat, bukan? Masih membutuhkan perawatannya. Kaisar Ungu sepertinya memahami pikiran Luli dan menjelaskan jika tidak terjadi apa-apa, dia masih tidur saat ini. Jika kamu dapat mencapai alam dewa tingkat ketiga, kekuatanmu secara alami akan baik. Kamu akan membuat kesalahan dalam merawatnya. Dan, Anda memiliki jiwa iblis kelas 7 untuk melindungi Anda di dunia fana, dan latar belakang Anda jelas tidak sederhana. Tanpa basa-basi lagi, apakah Anda setuju atau tidak? Luli tidak ragu-ragu kali ini, dia mengangguk dan berkata, jika aku dapat mencapai alam dewa tingkat ketiga dan menemukan putrimu, aku pasti akan membantumu menyelamatkannya dan merawatnya dengan baik. Bagus. Kaisar Ungu mengangguk puas, lalu mengatakan syarat kedua jika kamu memiliki kekuatan, bantu aku membasmi musuh. Dia juga seorang Kaisar Agung Surga ketiga, bernama Kaisar Yang.
Kepalaku dibasmi olehnya. Potong lepaskan. Setelah kau membasmi Kaisar Yang, bantu aku mendapatkan kepalaku kembali dan menguburkan tubuhku di bawah tebing dosa surgawi. Luli bahkan lebih terdiam kali ini, apakah kamu memintanya untuk membasmi negara adidaya dari alam dewa? Apakah kamu bercanda dengan beban yang begitu berat di punggungnya? Dia yakin dia tidak akan remuk. Mendengus. Kaisar Ungu mendengus keras dan berkata, jika Anda tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan, tekad untuk menganggap kematian sebagai rumah, dan semangat mendominasi untuk membasmi semua musuh yang kuat, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke alam dewa. Bahkan jika kamu pergi, kamu akan mati, jadi kenapa tidak senang rasanya menjadi raja dan hegemon di dunia fanamu dan memiliki kehidupan yang bahagia? Apakah kamu tidak pergi ke alam dewa? Pikiran ini muncul di benak Luli dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia harus pergi ke alam dewa. Dia harus menemukan Luling dan membawanya kembali untuk mencegahnya menderita sendirian di luar. Luli masih tenggelam dalam pikirannya. Kaisar Ungu sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Dia mendengus dingin, wah, apakah kamu setuju dengan persyaratanku? Jika kamu tidak setuju, aku lebih suka menghancurkan tubuhku daripada membiarkanmu mendapatkannya. Menghancurkan. Luli terbangun dengan kaget. Jika Kaisar Ungu menghancurkan tubuh fisiknya, bukankah perjalanannya akan sia-sia? Mari kita berjanji padanya dulu. Kaisar Ungu juga baru saja mengatakan bahwa itu hanya jika dia memiliki kekuatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Bagus. Luli menyampaikan pemikirannya dan berkata, Kaisar Zi Senior, saya berjanji kepada Anda bahwa jika saya memiliki kekuatan, saya pasti akan membantu Anda mencapai keinginan Anda. Kaisar Ungu merasa puas. Dia mengunci matanya pada tanda naga perak di kolam jiwa dan berkata, ayo, jiwa naga, telan sisa jiwa Kaisar ini. Itu akan dianggap membantu anak ini. Jangan lupakan janjimu, Kaisar ini. Saya baru saja menggunakan kekuatan supernatural saya yang besar untuk melepaskan kutukan. Jika Anda tidak menaatinya, Anda akan diledakkan sampai mati selama kesengsaraan ilahi. Ngomong-ngomong, jika Anda pergi ke dunia ilahi, setelah kamu menggunakan tubuhku untuk membasmi musuh, kamu harus yakin, jika tidak, begitu berita ini bocor, banyak dewa akan datang untuk bersaing memperebutkan tubuhku, dan kamu akan mendapat masalah besar. Cici, seekor naga perak meraung keluar dari kolam jiwa, membuka mulutnya dan menelan sisa jiwa Kaisar Ungu, namun, sisa jiwa Kaisar Ungu tidak melawan sama sekali, membiarkan naga perak menelannya, dan akhirnya menghilang sepenuhnya, di ruang jiwa Luli. Jiwa sisa Kaisar Ungu benar-benar menghilang, tetapi tanda naga perak tidak berhenti, melainkan melepaskan seberkas energi yang keluar dari mata Luli tanpa kendali. Luli langsung mengenai mayat tanpa kepala di bawah. Berdengung, mayat dewa di bawah langsung bersinar dengan cahaya keemasan, dan aliran udara berbentuk naga yang menjulang beredar tanpa henti di sekitar mayat dewa. Kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan Luli. Mayat dewa secara bertahap mulai menyusut dari panjang aslinya yang 100 kaki, dan akhirnya menjadi lebih dari 1 kaki panjangnya, terlihat hampir sama dengan mamut titan. Luli semula dicengkeram oleh sebuah tangan besar, namun kini tangan besar itu otomatis terjatuh, dan tubuh Luli menjadi bebas kembali. Dengan baik, tiba-tiba, Luli merasakan hubungan spiritual dengan mayat tersebut, seolah-olah mayat tersebut telah menjadi binatang spiritualnya sendiri. Bagus. Mata Luli tiba-tiba berbinar, dan setelah menemukan mayat tanpa kepala, kekuatan tempurnya akan melonjak, dan mungkin semua masalah akan terpecahkan. Dia terengah-engah. Entah karena mayat di bawah ini memiliki hubungan spiritual dengannya atau karena ukurannya menjadi lebih kecil, tampilan megah pada mayat itu tidak lagi terasa begitu menakutkan. Memanggil, Luli terbang menjauh dan berdiri di sudut istana bawah tanah, kakinya masih lemah saat ini, punggungnya bersandar ke dinding, dadanya naik turun, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Setelah meninggalkan garis hidup dan mati, Luli sedikit bingung dengan informasi yang baru saja diterimanya, ia ingin memikirkannya dan menenangkan hatinya yang bersemangat. Setelah bersandar di dinding dan tertegun selama setengah jam, Luli akhirnya berhasil menenangkan diri, namun pemandangan di mana Kaisar Ungu muncul barusan masih ada dalam pikirannya. Meski apa yang baru saja terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan percakapannya hanya berisi beberapa kalimat, namun kandungan informasinya sangat banyak. Yang pertama adalah tanda naga perak. Kaisar Ungu bilang itu jiwa naga. Apakah itu jiwa iblis kelas 7 atau lebih tinggi? Dengan jiwa iblis yang begitu kuat untuk melindunginya, Kaisar Ungu berkata bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat dan pasti berasal dari keluarga besar di alam dewa. Tanda naga perak muncul karena gigi binatang itu,
Tetapi gigi binatang itu adalah milik Luling. Menurut Lu Renhuang, gigi binatang itu dikenakan di leher Luling ketika mereka mengadopsinya. Belakangan, ketika dia lahir, Lu Renhuang takut dia akan mati muda, jadi dia meminta Luling untuk memakaikan gigi binatang itu untuknya. Taring binatang setara dengan jiwa iblis kelas 7. Taring binatang awalnya digunakan untuk melindungi Luling. Dengan kata lain Luling berasal dari keluarga super di alam dewa. Luli tidak tahu tingkat kekuatan Kaisar Ungu dan seberapa tinggi peringkatnya dalam daftar dewa. Tapi Luli merasa Kaisar Zi sangat kuat, pasti jauh lebih kuat dari Kaisar Doutian. Belum lagi, tubuh fisik Zidi bisa mencapai ketinggian 100 kaki, dan dia sendiri mengatakan bahwa tubuh fisiknya adalah yang terkuat di dunia ketiga. Dia juga mengatakan bahwa mudah bagi orang untuk melihat tubuh fisiknya, jika tidak maka akan menyebabkan banyak dewa yang memperjuangkannya. Luli tidak tahu apa itu surga ketiga alam dewa, tapi dia menduga Kaisar Ungu pastilah makhluk yang sangat kuat. Orang yang sangat berkuasa di alam dewa mengatakan bahwa Bistut berasal dari keluarga besar di alam dewa, jadi keluarga Luling pasti sangat kuat di alam dewa, dan kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada Kaisar Ungu. Luli sangat bersemangat setelah akhirnya mendapat informasi dari Luling. Mungkin jika dia pergi ke alam dewa, dia bisa melacak keluarga Luling melalui gigi binatang itu, dan kemudian mengikuti petunjuknya untuk menemukan Luling. Adapun persetujuan Luli terhadap dua permintaan Kaisar Ungu, dia tidak terlalu memikirkannya lagi, dia belum menerobos ke alam dewa, jadi semuanya hanya pembicaraan. Jika dia mati di dunia fana, kedua persyaratan itu tentu saja tidak ada artinya. Selain itu, jika Anda pergi ke alam dewa, Anda mungkin tidak dapat pergi ke surga ketiga alam dewa. Jika Anda pergi ke surga ketiga alam dewa, Anda mungkin tidak dapat membantu Kaisar Ungu menyelamatkannya. Putri Anda mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membantu Kaisar Ungu membasmi musuhnya Kaisar Yang. Dua hal yang dia lakukan untuk Kaisar Ungu membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Tidak ada gunanya Luli memikirkannya saat ini. Dia hanya bisa mengingatnya sampai dia naik ke alam dewa. Mayat dewa ini mengandung teknik budidaya tubuh dewa yang sangat kuat. Luli memandangi mayat dewa di kejauhan, matanya menjadi panas. Jika Anda dapat memahami teknik budidaya tubuh dewa super kuat di dunia dewa, teknik tersebut pasti tidak akan lebih lemah dari jurus pamungkas pembasmi kaisar. Bangkit, Luli berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan lembut, dan mayat emas itu tiba-tiba berdiri. Walaupun jenazah dewa ini semakin kecil, namun tetap terlihat sangat menindas, seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas, terdapat sayap di punggungnya, sayangnya tidak memiliki kepala, terlihat sangat canggung dan menakutkan. Menerima, Luli mengeluarkan mutiara jahat surgawi, dan mayat dewa tanpa kepala melintas ke aula luar mutiara jahat surgawi. Luli menenangkan diri dan melihat ke dalam kolam tubuh dan jiwanya, setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh, dia terbang dari istana bawah tanah dan dengan cepat bergegas keluar Senglongdao. Ya Tuhan, Kemang sangat gembira saat melihat Luli keluar, dan bertanya berulang kali apakah kamu berhasil. Luli mengangguk sedikit, dan Kemang bahkan lebih gembira lagi, dan berkata berulang kali Tuhan suci sangat kuat, dia dapat memulihkan mayat para dewa. Mari kita lihat bagaimana 9 dewa alam itu mati kali ini. Masalah ini dirahasiakan. Luli dengan sungguh-sungguh mengakui, tidak seorang pun boleh menyebarkan berita ini, jika tidak, akan ada masalah besar. Kemang mengangguk berulang kali, dan Luli menyuruhnya menutup tempat ini, lalu membawanya pergi dari sini. Dia tidak terbang ke Benteng Naga, tetapi meminta Kemang untuk tinggal di sana. Dia terbang menuju pegunungan tandus di dekatnya sendirian. Dia berpikir, bagaimana kalau menguji kekuatan tempur dari mayat dewa. Setelah terbang ratusan mil, Luli memasuki Gunung Tandus. Dia mengitari daerah itu dan memastikan tidak ada binatang buas di sini. Dia melepaskan He Yue dan bertanya, apakah kamu punya keturunan di dekat sini? Mari kita periksa, lihat apakah ada binatang buas yang mengintai. He Yue merasakannya dan melaporkan tidak ada orc. Daerah ini adalah wilayah klan naga perak. Orc tingkat rendah tidak berani mendekat. Bagus. Luli membawa He Yue masuk, tentu saja ke aula dalam, jika tidak, He Yue akan ditakuti sampai mati oleh mayat di aula luar. Bas. Dia melepaskan mayat dewa dan memerintahkan kepada mayat dewa serang puncak batu yang jauh. Mayat tanpa kepala memiliki hubungan pikiran ke hati dengan Luli, dan tidak berbeda dengan boneka. Luli memberi perintah, dan tubuh dewa tanpa kepala langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan detik berikutnya muncul di depan puncak gunung yang jauh. Dia tidak melakukan terlalu banyak gerakan, dia hanya meninju perut si Feng dengan pukulan, satu kepalan. Ledakan, gunung itu runtuh dan tanahnya retak. Puncak batu yang tingginya ratusan kaki itu tiba-tiba meledak.
Puing-puing beterbangan di langit, asap dan debu mengepul. Mayat dewa itu benar-benar menghancurkan seluruh puncak batu itu dengan satu pukulan, memukul. Bagaimana bisa? Wajah Luli dipenuhi dengan keterkejutan, mayat ilahi hanya meninjunya dengan pukulan sederhana. Itu adalah serangan yang sangat kuat dan tidak melepaskan kekuatan magis atau rahasia apapun. Tidak peduli seberapa kuat pukulan ini, itu mungkin akan melubangi Si Feng dan memasukkan lengannya ke dalamnya. Bagaimana mungkin hal itu bisa menyebabkan Si Feng meledak? Luli bisa menghancurkan puncak batu hingga berkeping-keping, tapi dia harus melepaskan serangan energi gelap atau misteri. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan murni, Luli hanya bisa membuat lubang kecil dengan satu pukulan. Tubuh dewa yang sangat kuat. Luli teringat perkataan Zidi, mungkinkah metodenya dalam mengolah tubuh dewa bukan hanya tentang membuat tubuh fisik lebih kuat? Apakah itu juga mengandung fungsi yang sangat misterius? Terbang 100 mil dengan kecepatan penuh dan terbang kembali. Kecepatan mayat tadi begitu cepat sehingga Luli tidak punya waktu untuk menilai, dia memikirkannya dan memberi perintah kepada mayat itu. Hei, cahaya keemasan dari mayat dewa bersinar, dan sayapnya terbentang dari belakang. Luli merasakan matanya berkedip, dan mayat dewa itu menghilang di kejauhan. Sebelum dia sempat bereaksi, pandangannya kabur lagi, dan mayat itu terbang kembali. Bergantung pada, Luli tertegun seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Mayat itu adalah bonekanya dan tidak akan pernah melanggar kemauannya, apalagi menipu. Dengan kata lain, hanya dalam sekejap mata, mayat itu menempuh perjalanan ratusan mil bolak-balik. Kecepatan Luli sangat cepat. Ketika dia melepaskan rahasia Feng Guohuhen, kecepatannya dapat dibandingkan dengan kecepatan dewa. Tidak masalah untuk melakukan perjalanan 10 mil dalam satu tarikan napas, dan Mutiara Tianxi dapat mencapai 100 mil dalam satu tindikan. Luli menghitung bahwa bahkan pada puncak transformasi ilahi, satu nafas hanya dapat menempuh jarak paling banyak 70 atau 80 mil, tetapi mayat dewa ini dapat melakukan perjalanan bolak-balik 100 mil dalam satu nafas. Dengan kata lain, jaraknya 200 mil. Coba lagi, Luli tidak mempercayai matanya. Setelah memikirkannya, dia melompat ke udara dan terbang lurus ke depan. Dia terbang sejauh 200 mil sebelum berhenti. Dia memerintahkan melalui hubungan spiritualnya dengan mayat dewa terbang ke sini dengan kecepatan penuh. Hei, tepat setelah dia memberi perintah, suara tajam terdengar di udara di depannya, dan kemudian dia melihat titik hitam dengan cepat membesar di depan matanya, dan mayat dewa itu benar-benar terbang sambil menarik napas. Coba lagi, Luli mengulurkan tangan dan menyentuh mayat itu, dan menemukan bahwa mayat itu tidak sepenuhnya dingin, suhunya sama dengan manusia, kecuali tidak memiliki kepala. Tidak ada bedanya dengan manusia. Luli menjadi lebih berani dan terbang langsung, meraih kaki mayat itu, dan memerintahkan mayat dewa, terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Hei, mayat dewa melebarkan sayapnya dan terbang seperti anak panah yang tajam, Luli hampir meleset dan terlempar. Kecepatan ini, menakutkan. Luli diam-diam mendecakkan lidahnya saat dia merasakan pemandangan di kedua sisi terus surut. Dia dapat yakin bahwa kecepatan mayat dewa pasti beberapa kali lebih cepat dari puncak para dewa Yangu, Chen Wuxian dan lainnya jauh tertinggal dibandingkan dengan mayat dewa. Mayat dewa ini telah mati selama ribuan tahun, seberapa cepat jika Kaisar Ungu masih hidup. Luli tidak bisa membayangkannya. Ini adalah kekuatan tempur super kuat dari alam dewa. Itu sangat menakutkan. Kembali, Luli menyingkirkan mayat dewa itu dan segera menerbangkannya, kesedihan di wajahnya terhapus. Meskipun Luli belum sepenuhnya menentukan kekuatan tempur dari mayat dewa ini, sama sekali tidak ada masalah dalam membasmi Yan Gu dan yang lainnya. Semua masalah telah terpecahkan, dan sekarang satu-satunya cara untuk membuat rencana adalah dengan menangkap Yan Gu dan yang lainnya dalam satu gerakan. Luli mengetahui melalui He Yue bahwa Yan Gu Jun, Hong Ye, dan yang lainnya terpisah dan masing-masing mengendalikan sekelompok manusia, yang dapat mencegahnya dari serangan diam-diam. Jun Hongye dan yang lainnya pasti akan memiliki jimat giok khusus, begitu Luli membasmi satu orang, yang lain akan mulai membasmi semua manusia di bawah kendalinya. Masalah ini tidak boleh terburu-buru, Luli perlu mengambil pendekatan jangka panjang dan memilih metode yang paling aman. Setelah dia kembali ke Longbao, dia hampir tidak tinggal, membawa Raja Kemang dan meninggalkan dunia binatang purba. Setelah meninggalkan penjara air, Luli awalnya ingin terbang dengan mutiara jahat surgawi. Dia memikirkannya dan menempatkan Kemang dan Raja Haizi Heiwei ke aula dalam mutiara jahat surgawi, dan kemudian melepaskan mayat di aula luar. Terbang ke depan dan basmi semua makhluk yang kamu temui. Luli memberi perintah, dan mayat dewa segera terbang, aura yang kuat keluar, membuat khawatir banyak binatang kekacauan di dekatnya.
Seekor hiu besar terbang dari kejauhan, matanya yang merah darah menatap mayat itu, seolah melihat makanan yang enak. Hei! Mayat dewa melebarkan sayapnya di belakangnya, dan muncul di depan hiu pada detik berikutnya. Tidak ada serangan yang rumit, itu hanya pukulan tiba-tiba dengan tinjunya. Ledakan. Yang mengejutkan Luli adalah pukulan zombie tersebut justru menghancurkan hiu yang panjangnya 100 kaki itu menjadi berkeping-keping seperti puncak batu. Chaos Beast sebesar itu memiliki banyak darah di tubuhnya, dan wilayah laut beberapa mil di sekitarnya diwarnai merah. Chaos Beast yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terkejut oleh darah tersebut dan dengan cepat mengerumuninya. Luli menghindari tubuhnya dan memasuki Mutiara Tianxi, mengikuti mayat dewa saat dia menyelam ke depan, dia ingin melihat seberapa kuat mayat dewa itu. Suatu situasi terjadi yang membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Binatang buas yang sangat besar berkerumun di depannya, dan lusinan dari mereka bergegas mendekat hanya dalam beberapa tarikan napas. Akibatnya, mayat dewa itu berkelebat, dan setiap kali berkelebat, ia akan muncul di depan binatang kekacauan, dengan serangan mudah dari tangan besi. Binatang kekacauan itu meledak menjadi kabut darah, yang tidak ada di tingkat yang sama-sama sekali. Pertahanan dari Chaos Beast sangat bagus, dan Chaos Beast di penjara air bahkan lebih kuat, menurut penilaian Luli, meskipun kekuatan tempur keseluruhan dari Chaos Beast di sini hanya sebanding dengan Earth Immortals, kekuatan pertahanan mereka sebanding dibandingkan dengan Dewa Bumi Akhir, sulit bagi Dewa Bumi biasa untuk menerobos. Pertahanan yang begitu kuat seperti kertas di tangan mayat dewa, dan dapat dipatahkan dengan satu pukulan. Yang paling membingungkan Luli adalah bahwa mayat ilahi jelas-jelas mengandalkan kekuatan untuk menyerang, jadi mengapa ia meledak setiap kali menyerang. Terlepas dari apakah itu Si Feng atau Chaos Beast, selama ia terkena, ia akan meledak berkeping-keping. Apakah tubuh mayat dewa memiliki energi yang aneh? Atau apakah serangan dari mayat dewa itu sendiri mengandung rahasia yang kuat? Luli tidak bisa memahaminya, dia menunggu sebentar dan membawa mayat itu ke aula luar Mutiara Tianxi. Tidak peduli berapa banyak Chaos Beast yang keluar, itu tidak ada artinya, mereka semua dihancurkan dengan satu pukulan, dan tidak mungkin untuk menilai kekuatan tempur sebenarnya dari mayat dewa. Latihan. Luli duduk bersila di aula dalam selama setengah jam sebelum hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan wajahnya masih penuh kegembiraan. Hal ini diam-diam membuat He Yue dan Raja Kemang bahagia. Luli selalu cemberut sepanjang hari, dan mereka berdua merasa sangat tertekan. Luli masih belum menyerah pada jurus pamungkas membasmi kaisar. Butuh beberapa waktu untuk kembali. Dia bosan hanya duduk di sana, jadi dia terus mempelajari jurus pamungkas membasmi kaisar. 4 atau 5 hari kemudian, Luli tiba di penjara bumi setelah memasuki penjara bumi. Mutiara jahat surgawi terus terbang, dan Luli terus mundur. 4 atau 5 hari kemudian, Luli keluar dari pengasingan lagi. Matanya dipenuhi penyesalan seperti terakhir kali, sepertinya dia ditakdirkan untuk melakukan gerakan membasmi kaisar. Tidak peduli. Sekarang setelah ada mayat dewa, Luli tidak berpikir terlalu banyak, pikirannya mulai berputar, dan dia mulai berpikir tentang bagaimana merencanakan untuk membasmi Yan Gu Jun Hongye dan yang lainnya dalam satu gerakan. Yan Gu dan yang lainnya semuanya adalah sekelompok orang tua yang aneh. Chen Wuxian Jun Hongye Feng Wanhu masih menjadi kepala klan. Trik kecil biasa pasti tidak akan berguna bagi mereka, dan bahkan konspirasi yang canggih pun mungkin tidak akan bisa menipu mereka. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan konspirasi untuk memaksa mereka bersatu. Luli memiliki beberapa rencana dalam pikirannya, dan dia keluar dari Mutiara Tianxi, memasuki penjara kayu, dan terbang menuju kota King Kong dengan susunan teleportasi. Selama ini, Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xia Suang, tetua penegak hukum dan lainnya pasti khawatir dia hamil, bukan? Bagaimanapun, He Yue mengetahui bahwa Yan Gu dan yang lainnya belum mulai membasmi, dan masih ada waktu sebelum 3 bulan berakhir, jadi dia tidak perlu terlalu cemas. Setelah terbang selama 3 hari berikutnya, Luli tiba di kota King Kong sebelum dia bisa memasuki kota, siluet orang terbang keluar kota. Tetua penegak hukum, Lu Zhengyang, Jiang Wuo, Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xia Suang, Ye Luo, Ming Yu, Prajna. Melihat wajah-wajah familiar dan sepasang mata yang dipenuhi kekhawatiran dan kekhawatiran, Luli merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia nyaris lolos dari kematian berkali-kali, mengapa dia bertarung sampai mati? Bukankah hanya untuk melindungi kelompok orang ini dan membiarkan mereka hidup damai dan nyaman? Yan Gu, tunggu. Mata Luli berangsur-angsur menjadi dingin, dia ingin melindungi kelompok orang ini, dan dia juga ingin melindungi umat manusia di Tiongkok. Demi ribuan orang,
dia harus membasmi semua musuh yang menyerbu negara tanpa meninggalkan satupun. Yan Gu telah menunggu, dia telah menunggu di kota Xiaotian selama lebih dari sebulan, dan dia sangat cemas saat menunggu. Lu Li telah hilang selama lebih dari sebulan meskipun ada spekulasi bahwa Lu Li masuk neraka, apa yang dapat dia lakukan? Apakah mungkin untuk menembus penghalang ruang angkasa dan memasuki hutan belantara? Apa yang bisa dia lakukan ketika dia memasuki hutan belantara, dan dia tidak bisa memasuki neraka api untuk menangkap anggota klan dan kerabat Lu Li? Kali ini, orang-orang kuat dari 9 alam berkumpul, termasuk beberapa yang bersembunyi di api penyucian keos, butuh banyak orang beberapa tahun untuk melewati lebih dari selusin penghalang antarmuka dan mencapai alam Doutian. Keluarga Yan membayar mahal untuk mendapatkan mutiara Tianxi, dan Senyuan membayar banyak di muka. Jangan disangka dengan adanya Yan Tiangang di keluarga Yan, Senyuan bisa didapatkan dengan mudah. Yan Tiangang harus membayar mahal jika ingin mengirim barang kembali. Jika Anda mendapatkan mutiara Tianxi, semuanya akan sia-sia. Sekarang Anda belum mendapatkan mutiara Tianxi, begitu banyak orang yang meninggal. Bagaimana Anda bisa mencegah Yan Gu panik? Dia percaya bahwa jika dia membawa seseorang kembali seperti ini, kepala keluarganya akan marah dan akan membasminya secara langsung, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yan Tiangang. Sekalipun dia tidak dibasmi, garis keturunannya tidak akan pernah bisa menonjol di keluarga Yan di masa depan, lambat laun akan terpinggirkan dan akhirnya mati total. Terlahir dalam keluarga besar belum tentu merupakan hal yang baik. Persaingan dalam keluarga besar sangat ketat. Sama seperti keluarga Lu Zhengtan dan keluarganya tidak segan-segan membasmi Lu Renhuang dan Lu Li demi mendapatkan kekuasaan. Basmi satu kelompok dulu. Memikirkan hal ini, mata Yan Gu berangsur-angsur memerah, dan diam-diam dia memutuskan bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah 10 hari, pertama-tama dia akan membasmi sekelompok orang dan memaksa Lu Li keluar. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Lu Li bukanlah karakter kecil biasa, dia adalah seseorang yang bahkan bisa membasmi kepala keluarga Wu Guangdeli. Fang Rui, Yan Gu berpikir sejenak dan meraung, pergi dan buatlah daftar semua kota di bawah kendalimu. Beritahu Lu Li jika kamu tidak keluar dalam 10 hari, aku akan mengambil tindakan dan membasmi 100 juta orang terlebih dahulu. Berikan itu 1 hari lagi, basmi 100 juta. Di sisinya, ditambah Jun Hongye, Feng Wanhu, dan Chen Wuxian, dia kini mengendalikan lebih dari 2 miliar orang. Dia berencana membasmi beberapa orang terlebih dahulu untuk melihat apakah Lu Li masih bisa duduk diam. Dia tidak ingin Lu Li membuat konspirasi untuk menjebak dan membasmi mereka semua. Setelah sebagian besar kota terdekat memposting daftar tersebut, Yan Gu yakin bahwa Lu Li akan segera menerima berita tersebut, dan mereka telah mengetahui keberadaan binatang siam ibu anak tersebut. Yan Gu tidak memerintahkan pembasmian beberapa binatang siam di dekatnya, hanya untuk memberitahu Lu Li situasi di sini dan mengetahui bahwa begitu banyak orang yang dikendalikan olehnya. Segera, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya menggantung poster dengan kata-kata Yan Gu tertulis di atasnya. Yan Gu juga mengirim orang untuk mengirim pesan kepada Chen Wuxian, Hong Ye dan yang lainnya agar selalu waspada untuk mencegah Lu Li melompati tembok dalam 10 hari. Jika Lu Li berani mengambil tindakan, Yan Gu meminta mereka untuk membasmi semua orang yang berada di bawah kendali mereka, dan kemudian membantai mereka sepenuhnya, sampai Dou Tianji berlumuran darah. Setelah Yan Gu memposting daftarnya, Lu Li hanya membutuhkan 3 batang dupa untuk mendapatkan beritanya. He Yue sedang memantau situasi di tanah Tiongkok, jadi dia secara alami dapat mendeteksinya dengan jelas. 10 hari. Sudah cukup. Lu Li telah kembali ke kota King Kong dan beristirahat cukup lama, dia berdiri dengan gembira dan berkata, "Kemang, ayo pergi." Lu Li tidak memberitahu terlalu banyak orang tentang menundukkan mayat dewa, dia hanya memberitahu para tetua penegak hukum dan Lu Zhengyang. Jiang Qiling dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, dia hanya meyakinkan mereka bertiga bahwa dia cukup percaya diri untuk memenangkan pertempuran ini. "Lu Li, bolehkah aku pergi bersamamu?" Penatua penegak hukum kemudian berdiri dan berkata, "Saya adalah penatua penegak hukum dari Istana Pembasmi Iblis. Rakyat Tiongkok sedang menderita. Saya tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Tidak perlu untuk saat ini, kakek. Tidak ada perbedaan antara kekuatan tempur para tetua penegak hukum dan dewa biasa. Keluar tidak masuk akal, tapi itu akan membuat Lu Li khawatir." Dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa duduk di sini dan menunggu kabar saya." Setelah berbicara, Lu Li melirik Jiang Qiling dan yang lainnya, mengangguk satu persatu, dan terbang bersama Kemang, Raja Xieqi dan Raja Rubah Langit, menuju pintu masuk neraka api. Setelah meninggalkan neraka api dan memasuki Zhongzhou melalui pintu masuk tersembunyi di hutan belantara,
Luli memberitahu Kemang, Raja Xieqi dan Raja Tianhu, Anda harus bertindak sesuai dengan instruksi saya dan Anda harus melakukannya dalam waktu 10 hari. Kemang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji, jangan khawatir, Yang Mulia, saya akan melakukan yang terbaik. Kemang dan Raja Rubah Langit Zizi memasuki medan perang pembasmi iblis. Luli dan He Yue mengintai di dekatnya dan tidak melakukan gerakan apapun. Mereka hanya mengandalkan anak He Yue untuk memantau seluruh negeri Tiongkok. 5 hari kemudian, Luli naik ke Sky Evil Pearl, terbang puluhan ribu mil untuk menemukan kota besar, dan kemudian berteleportasi sepanjang jalan, dengan target yang jelas mengarah ke kota Xiaotian. Yan Gu dan yang lainnya menguasai istana Xiaotian dan istana Wenxian Chiyuezai, setiap pasukan memiliki banyak pengintai, jadi setelah Luli berteleportasi beberapa kali, berita kemunculannya sampai ke Yan Gu dan yang lainnya. Yan Gu sangat bersemangat dan gugup pada saat yang sama ketika dia mengetahui bahwa Luli sedang memindahkan orang-orang ke arahnya. Apakah Luli di sini untuk mengirim mutiara jahat langit? Atau datang ke sini untuk membasminya? Yan Gu merenung sejenak, lalu diam-diam meninggalkan kota Xiaotian sendirian dan bersembunyi di lembah terdekat. Dengan cara ini jika terjadi sesuatu, dia bisa melarikan diri dengan tenang. Bersembunyi di sini, dia dapat mengendalikan situasi di kota Xiaotian kapan saja. Jika Luli membuat masalah, dia akan membiarkan orang-orang itu mencoba yang terbaik untuk membasmi 500 juta orang di utara kota. Hanya ada 2 hingga 300 juta orang berkumpul di daerah ini, tetapi ketika Yan Gu datang, dia khawatir dan meminta orang-orang untuk mengumpulkan orang-orang dari jarak puluhan ribu mil. Bagian utara kota Xiaotian adalah dataran yang luas dan tanpa jejak. Saat ini, terdapat tenda-tenda ribuan mil di utara kota, dan padat dengan orang. Karena terlalu banyak orang, tidak ada persediaan makanan, dan jutaan orang mati kelaparan akhir-akhir ini. Yan Gu memiliki pikiran yang sangat jahat dan meminta inkarnasi untuk menerapkan banyak batasan. Pembatasan ini mungkin baik-baik saja jika tidak diaktifkan, namun akan menyebabkan ledakan jika diaktifkan. Apalagi jika satu pembatasan meledak maka akan memicu pembatasan lainnya. Pada akhirnya, berapa ratus juta manusia dalam jarak ribuan mil yang dapat bertahan hidup bergantung pada kehendak Tuhan. Ini adalah Yan Gu yang mencegah Luli melakukan serangan mendadak, membasminya dan mengejutkan sekelompok dewa yang berubah. Dengan pembatasan ini, selama semua orang tidak terbasmi seketika, ratusan juta orang di utara kota akan dikuburkan bersama mereka. Luli berteleportasi jauh-jauh dengan cara yang angkuh, ketika dia tiba di dekat kota Xiaotian, dia tiba-tiba terbang keluar kota dan menghilang. Yan Gu dan yang lainnya tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, terutama Yan Gu, yang merasa tidak aman lagi baginya untuk bersembunyi di lembah. Tidak ada yang tahu apakah Luli akan tiba-tiba keluar dari tanah dan langsung membasminya dengan gerakan membasmi yang mengerikan itu. Setelah 3 hari ketakutan, Luli tidak melakukan tindakan kecil apapun, sebaliknya, 3 hari kemudian, dia membawa mutiara Tianxi keluar kota Xiaotian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ada 6 avatar yang ditempatkan di kota Xiaotian. Setelah ke-6 orang ini mengetahui bahwa Luli akan datang, mereka tidak terbang ke udara untuk menyambut Luli, melainkan terbang ke utara kota dan berpencar ke kerumunan. Dan mereka dikelilingi oleh pembatasan, selama ada yang mengaktifkan pembatasan, ratusan juta orang ini akan hancur berkeping-keping. Kenapa kamu begitu gugup? Luli mengendalikan mutiara Tianxi untuk terbang perlahan ke kastil dan mengirim pesan biarkan Yan Gu keluar. Aku di sini untuk memberimu hadiah. Selama itu memuaskanku, mutiara Tianxi akan menjadi miliknya, hari ini. 1070